Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavi Nurullah dari kelas Manajemen Takwa, dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dari teknik dalam negosiasi. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dari teknik dalam negosiasi. Dalam teknik negosiasi itu ada beberapa materi yang harus diutamakan, yaitu dari adanya beberapa teknik dalam negosiasi. Materi tersebut itu adanya dibagi dua kategori, yaitu kategori utama yaitu adanya distributif, bargaining, dan integratif. Selain itu ada berbagai teknik taktis yang sering banget digunakan dalam praktek negosiasi. Disebut juga seperti contohnya seperti anchoring atau menentukan tawaran awal yang mempengaruhi arah negosiasi. Selanjutnya ada framing tawaran awal yang mempengaruhi arah negosiasi. Yang ketiga adanya framing atau membingkai isu agar terlihat lebih menguntungkan. Yang keempat adanya package offense atau menawarkan beberapa paket pilihan. Yang kelima adanya trade off atau menukar konsesi pada hal yang kurang penting dengan hal yang lebih penting nilai. Teknik ini bisa mengatur tempo dan informasi. Bisa juga menggunakan taktik ini seperti halnya diam strategis, pertanyaan terbuka, dan batas waktu atau deadline untuk memperkuat posisi dalam mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada materi tentang peran partner dalam menentukan keberhasilan teknik negosiasi. Teknik ini merupakan penting untuk menyiapkan partner, atau bisa disebut juga dengan best alternative to negotiated agreement, yaitu alternatif tindakan yang bisa dilakukan jika negosiasi itu gagal. Karena itu bukan hanya batas minimum yang dapat diterima, tapi ini merupakan pemesanan yang nyata yang siap untuk bisa dijalankan. Semakin kuat dan realistis partner yang dimiliki, maka semakin besar kekuatan tawar suatu pihak karena tidak terpaksa menerima kesepakatan yang merugikan. Maka dari itu, penyiapan dari partner dengan memetakan alternatif itu bisa menilai nilainya dan merencanakan langkah operasional sangat penting. Bahkan itu bisa juga dianggap itu menentukan banget daripada taktik saat negosiasi berlangsung. Selanjutnya adanya fungsi utama partner. Fungsi utama partner itu ada 3, yaitu dari menetapkan batas aman atau reference point agar negosiator bisa mengetahui kapan bisa diterima atau penolakan penawaran sehingga tidak terjadi kejebakan dalam kesepakatan yang merugikan. Yang kedua, adanya pemberian kekuatan tawar atau leverage, karena dalam pihak tersebut memiliki alternatif kuat, jadi tidak bisa mudah tertekan dan dapat menegosiasikan syarat yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, adanya panduan dalam pengambilan keputusan, karena membantu mengevaluasi tawaran secara rasional apakah perlu diterima, dinegosiasikan lagi, atau ditinggalkan. Maksud dari fungsi utama itu merupakan batas dari yang pertama itu penetapan batas aman atau reference point. Penting halnya dari negosiasi untuk mengatur agar tidak terjadi keributan. Jadi maksudnya itu adalah tolak ukur kesepakatan yang bisa terjadi dari 2 hal, yaitu pembeli dan penjual. Jangan sampai dari
pembeli dan penjual itu salah mengartikan harga dan salah mengartikan keuangan tersebut. Kalau salah uang maupun harga, maka itu tidak akan menjadi kesepakatan dan bisa jadi itu adalah batal transaksinya. Yang kedua itu merupakan contoh, maksud dari yang fungsinya kedua itu merupakan kekuatan tawar. Kekuatan tawar itu ialah pihak-pihak yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada rasa saling tertekan untuk bisa mendapatkan negosiasi syarat yang lebih menguntungkan. Yang ketiga itu adanya, yang maksud dari fungsinya ketiga itu merupakan pengambilan keputusan. Jadi harus siap pengambilan keputusan dari segi penjualan dan siap mengambil keputusan dari pembeli untuk bisa membeli dari barang tersebut atau barang apapun yang hak dari penjualnya. Maka itu harus bisa diterima dari saling menerima dan bisa dinegosiasikan lagi atau bisa disepakati di dalam lagi. Yang selanjutnya adanya langkah-langkah menyiapkan partner. Dalam langkah-langkah ini adanya dari identifikasi semua alternatif, evaluasi setiap alternatif. Yang ketiga adanya pilih dan berbuat alternatif terbaik. Yang keempat adanya tentukan reservation value dan kelima adanya uji dan perbarui partner. Yang keenam adanya rencanakan komunikasi strategi. Selanjutnya ada peran keterampilan komunikasi dalam keberhasilan negosiasi. Dalam surat ini atau materi ini merupakan unsur utama dalam negosiasi karena dalam surat ini merupakan membantu pihak-pihak yang terlibat saling memahami kepentingan, kekhawatiran dan atas masing-masing komunikasi yang efektif agar bisa membangun kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman dan membuka peluang terciptanya solusi yang saling menguntungkan. Jadi bisa saling menguntungkan atau disebut juga dengan win-win. Salah satu itu bisa menjadi keterampilan dalam komunikasi negosiasi adalah active listening, yang bisa disebut juga mendengarkan secara aktif dengan penuh perhatian dan memberi umpan balik. Maka dari itu dalam materi ini perlu juga untuk bisa menjadikan perhatian atau umpan balik. Jadi bisa jadi tolak ukur agar bisa memudahkan negosiasi dari antara dua pihak yang saling menguntungkan gitu. Selanjutnya ada pemilihan teknik negosiasi. Dalam materi ini dipengaruhi oleh sifat hubungan dari antara dua belah pihak. Jadi hubungan bersifat ini transaksional sekali jadi, atau bisa disebut juga dengan spot deal. Jika sudah deal tawar itu harus bisa gas. Jadi tidak boleh mengabaikan yang langsung bisa adanya pemikiran dari hati sendiri agar bisa mengiyakan atau langsung disepakati oleh diri sendiri agar terjun ke pembelinya. Jadi syarat utama untuk menjual barang itu harus bisa mensahkan barang tersebut kepada pembeli atau yang akan membelinya kepada orang yang akan memberinya ke hak tersebut. Maka dari itu pemilihan teknik negosiasi itu merupakan penting. Jadi harus bisa mempertahankan goodwill. Goodwill itu merupakan terpertahankan dari kedua pihak. Maksudnya untuk bisa menyelamatkan dari barang maupun harga maupun antar timbal balik dari penjual dan pembeli agar bisa menjalin hubungan negosiasinya dari apapun itu. Maka saat ini teknik ini merupakan analisis konteks dan kesiapan sebelum memasuki perundingan. Tim yang efektif melakukan pemetaan kepentingan dan prioritas sendiri. Penyelidikan itu merupakan pihak lawan, penting untuk merupakan dari pihak lawan, dari sama orang gitu.
Maka dari penilaian Patna itu masing-masing diskenariokan menjadi antara strategi, integratif, dan distributif. Dari kesimpulan materi ini merupakan negosiasi ini ialah proses komunikasi untuk bisa mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bisa memiliki kepentingan berbeda. Jadi berhasilnya negosiasi ini ada dipengaruhi oleh pemilihan teknik yang tepat, komunikasi yang efektif, serta kesiapan strategi. Contohnya aja Patna sebagai alternatif. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka itu akan menimbulkan kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Selain itu, dari segi negosiasi itu ada mencakup dari adanya budaya, nilai, sosial, dan situasi. Itu merupakan mengaruhi dari cara melakukan bernegosiasi. Secara umum aja, negosiasi itu dilakukan dengan pendekatan kolaboratif atau bisa disebut dengan will atau bisa disebut juga dengan kompetitif atau win-loss. Win-loss itu merupakan satunya bisa transaksi yang sesungguhnya belum bisa melakukan transaksi gitu. Sehingga negosiator itu harus bisa memahami situasi dan bisa mementingkan pihak lain agar bisa mencapai kesepakatan yang adil dan efektif. Maka maksud dari materi ini, sebelum melakukan transaksi atau jual beli atau melakukan harga yang akan ditentukan harus bisa harus bisa mengesahkan barang atau harga tersebut dengan diri sendiri. Jangan tergantung kepada orang lain. Harus siap untuk bisa mengambil keputusan dalam hal apapun. Jangan sampai keputusan itu salah untuk mengartikan dari harga atau barang ataupun orang lain. Orang lain itu bisa mencakup kepada diri kita. Kalau diri kita itu salah mengartikan dari apapun itu, maka jangan sampai orang lain itu melibatkan dari diri kita. Itu saja. Kalau tidak ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.